Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas MIPA, Matematik IPA yang ke-15. Soal nomor 1 diketahui ini dan ini, kemudian jika F inverse-nya adalah yang bernilai positif, maka nilai dari ini adalah titik-titik. Untuk itu kita kurangkan dulu, ini dikurang ini nanti untuk mencari G-nya ya, untuk mencari G-nya, cari G inverse-nya ya. Ini dikurang ini F dikurang F habis 3G inverse dikurang 2G inverse jadi 1G inverse kan. Kemudian X kuadratnya habis, kemudian X ya ini. Kemudian min 18 dikurangi 14 jadi min 4. Jadi ketemu ini ya. Atau dieliminasi juga boleh. Oke, ketemu G inverse sama dengan X min 4. Sehingga kalau X-nya saya ganti 2, ini G inverse 2, 2 kurang 4 adalah min 2. Kemudian kembali lagi ke sini, ini, maka G inverse X-nya kita ganti X min 4 kan, kita ganti ke sini, ini hasilnya. Kemudian dijabarkan, ini dipindah ruas saja, X dikurang 3X, kemudian min 18 dikurang 12 hasilnya ini. Ini Fx-nya. Kemudian kita akan mencari F inverse-nya. Ini sama dengan F. Kemudian gunakan kuadrat sempurna, jadi seperti ini. Ini dibagi 2 saja. Min 2 dibagi 2 adalah min 1, kemudian kuadrat. Maka yang ini dari sana ya min 1, selalu min dikurangi dari sini. Min 1 kuadrat 1. Seandainya ini min 2 ya berarti min 2 kuadrat kan 4 dikurangi 4. Gitu, min 6. Oke. Kemudian ini 1 min 6 jadi dipindah ruas jadi plus 7. Oke. Kemudian diakarkan kan jadi begini ya. X min 1 plus minus akar F plus 7. Min 1-nya pindah ruas jadi seperti ini. Nah, ini menjadi X-nya sudah sendirian di sini. Ini menjadi F inverse. F-nya menjadi X. Nah, seperti ini. Kemudian yang ditanyakan F inverse 2, tinggal X-nya diganti 2 saja ya. Oke. Nah, ini 2 plus 7, 9 akarnya 3, berarti plus minus 3. 1 tambah 3, 4, 1 kurang 3, min 2. Namun yang ditanya adalah F inverse-nya adalah yang positif, berarti yang ini yang 4 ya. Oke, berarti F inverse-nya 4. Kemudian G inverse 2 tadi udah ketemu kan ini, min 2. Berarti min 2 plus 4 sama dengan min 2. Nomor 2, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah titik ini ya. Kemudian yang ditanya adalah A-nya ini berapa. Oke. Nah, syaratnya yang di dalam akar ini kan tidak negatif ya, seperti ini. Nah, ini kita pindah ruas jadi min 1. Harga mutlak dari 2X tentu selalu positif, pasti lebih besar sama dengan min 1. Berarti ini otomatis ya, atau istilahnya semua X memenuhi syarat ini. Jadi, anggap aja ini tanpa syarat ya, karena semua X boleh di sini ya. Oke, lalu kita hilangkan kuadratnya dengan cara hilangkan akarnya dengan cara dikuadratkan akarnya hilang, kemudian ini kuadrat. Oke, bentuk mutlak kalau dikuadratkan mutlaknya hilang. Nah, jadi seperti ini. Jadi bentuk mutlak ini kalau dikuadratkan tanda mutlaknya jadi tanda kurung saja. Nah, ini dijabarkan jadi ini. Oke, berarti ini sama dengan ini ya. Oke, lebih besar dari ini. Oke, satunya pindah ruas jadi habis jadi seperti ini. Nah, bentuk mutlak dari ini itu nilainya adalah 2X. Untuk 2X-nya tidak negatif. Berarti yang ini kalau dibagi 2, X-nya lebih besar dari 0. Nah, yang ini bernilai min dari ini. Min dari ini untuk X. 2X-nya negatif. Ini juga kalau dibagi 2 jadi X kurang dari 0. Oke, untuk kasus yang atas, X lebih besar dari 0. Ini berarti ini kan pakai rumus ini. Oke. Nah, ini tadi, ini diganti yang atas. Oke, untuk kasus yang atas ya, X lebih besar sama dengan 0. Oke, pindah ruas, jadi seperti ini. Difaktorkan seperti ini, berarti penyelesaiannya X sama dengan 0 atau X sama dengan min 4 per 9. Dibuat garis bilangan, berarti kan min 4 per 9 sampai 0. Padahal tadi kan untuk X-nya tidak negatif. Tentu irisan dari ini min 4 per 9 sampai 0 dan ini
Tidak ada ya, berarti di kasus pertama ini tidak ada solusi. Oke, lanjut. Untuk kasus yang kedua, berarti kasus yang ini, berarti ini kan pakai rumus ini. Oke, nah ini. Pindah ruas jadi seperti ini. Difaktorkan, kemudian X-nya ketemu 0 dan min 8/9 dari sini ya. Oke, kemudian dibuat garis bilangannya ini, padahal kan syaratnya ini. Tentu irisan dari ini dan ini adalah ini ya. Ini semua memenuhi. Berarti ini adalah solusinya. Nah, ini berarti ini 0, ini min 8/9 dianggap A. Berarti A-nya adalah ini ya, min 8/9. Nomor 3, terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil berkapasitas 4 orang. Dan 3 di antara orang tersebut adalah pemilik mobil. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya, dan di setiap mobil minimal ada satu penumpang selain pengemudi, banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut adalah titik. Terdapat 10 orang, ini 10 orang, kemudian mobilnya ada 3, kapasitasnya 4, berarti 3 kali 4 ya, berarti 12 tempat duduk yang tersedia, sementara orangnya hanya 10. Kemudian 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Nah, kemudian jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan di setiap mobil minimal ada satu penumpang selain pengemudi, berarti yang diubah-ubah ini nanti ya ini ya, yang bukan pemiliknya. Berarti kalau begitu nanti anggap mobil 1 pemiliknya P1, mobil 2 pemiliknya P2 dan seterusnya. M2 P3. Kapasitas 12 tempat duduk dikurangi 3 karena kan yang tadi ya dipakai oleh pemiliknya tadi atau sopirnya tadi. Berarti tinggal 12 kurang 3 tinggal 9. Kemudian diisi 7 orang tersisa. Sebab kan tadi ada 10 orang yang 3-nya pemiliknya jadi sopir. Jadi tinggal 7 ini. 9 tempat duduk akan diisi 7 orang yang tersisanya. Banyaknya komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang ketiga mobil tersebut adalah titik-titik. Anggap posisinya seperti ini ya, ini M1, M2, M3, mobil 1, mobil 2, mobil 3. Pertama ini 3, 3, 1, artinya 3 orang di mobil 1, 3 orang di mobil 2, 1 orang di mobil 3. Demikian seterusnya, ini 3, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3. Kemudian ini kepala 2 nih ya, 2, 3, 2, kemudian 2, 2, 3. Kemudian ini kepala 1 ya, 1, 3, 3. Oke, seperti ini. Sehingga kalau dikelompokkan nanti kepala 3 semua ini kepala 3. Oh, maaf, 3, 3, 1 dari sini, kemudian yang ini 3, 1, 3 ini, taruh sini, 1, 3, 3 ini. Ini nanti sama ya, cara menghitungnya nanti sama. Nah, 3, 3, 1 seperti ini. 3, 3, 1 nanti berarti C73 karena tadi ada 7 orang diambil 3 ini. Kemudian sisanya tinggal 4 kan? Kan 7 dikurangi 3 ini tadi jadi 4. 4C3 di sini. Kemudian yang ini sisanya tinggal 1 ya, 4 dikurang 3 tinggal 1. 1C1 ini. Nah, seperti ini. Tentu kalau yang ini berarti 7C3, kemudian yang ini sisanya 7 dikurang 3 jadi 4, 4C1, kemudian yang ini sisanya 4 kurang 1 jadi 3, 3C3. Ya, sama aja ya, cuman nah nanti hasilnya dengan ini sama. Oke, yang ini pun juga begitu. Nah, jadi ini dengan ini sama hasilnya. Cara perhitungannya ini tadi contohnya yang ini. Oke, contoh untuk 6C2. 6C2 itu dari bawah 2, 2, 1 gitu. Ini 2, 1. Ngikutin yang bawah dulu ya. C2 berarti 2, 1. Seandainya C3 ini bawahnya C3 ya berarti 3, 2, 1 gitu. Oke, lalu ini yang atas ini ngikutin dari sini 6, 6, 5 gitu. Seandainya masih ada lagi ya 6, 5, 4 dan seterusnya. Ngikutin yang bawah ada 2 angka, yang atas ada 2 angka. Nah,
Nah, ini tinggal dicoret saja. 6 bagi 2, 3, 3 kali 5, 15. Dan catatan tambahan, 60C2 itu sama dengan 60C58. 60 kurang 2 kan 58. Nah, sama. Ya, ini dengan ini sama hasilnya nanti. Kemudian berarti kan ini sama, ini sama, ini sama. Ya berarti ini saya kalikan 3 saja ya. Kali 3 hasilnya ini. Nah, kemudian yang ini dikelompokkan ini 322, ini 322 dengan ini 232, nanti hasilnya sama, ini 223. Nah, maka ini saya kalikan 3, ini hasilnya segini. Jadi untuk mencari ini gunakan rumus ini tadi ya, saya langsung saja biar cepat. Oke, sehingga keseluruhannya berarti ini ditambah ini sama dengan ini. Atau bisa juga ini dicari masing-masing satu-satunya. Ini dicari, ini dicari, ini dicari, ini cari begitu. Jumlahkan semua pasti hasilnya sama dengan ini. Caranya ya ini tadi ya. Nah, ini contoh hasilnya ini. Kemudian ini, nah, pahamin dua ini pasti ketemu. Nomor 4, limit dari X mendekati 2 dari F sama dengan 3, maka nilai dari limit ini adalah titik. Nah, ini nanti akan difaktorkan seperti ini. Cara memfaktorkan di review ini ya. Misalkan akan memfaktorkan ini ya. Kita akan memfaktorkan ini. Caranya adalah, ini yang jelas ini harus satu dulu ya, depan X kuadrat ini. Kalau nggak satu, caranya berbeda. Ini yang depannya satu dulu, depan X kuadrat. Faktor dari min 12 itu kan ini ya. 1 kali min 12 kan min 12, min 1 kali 12, min 12 juga. 2 kali min 6 atau min 2 kali 6, 3 kali min 4 atau min 3 kali 4. Nah, ini dipilih yang jumlahnya sama dengan min 4. Ini tambah ini kan min 11, ini tambah ini kan 11, ini tambah ini adalah min 4. Dipilih yang min 4. Nah, berarti yang ini ya, 2 tambah min 6 kan min 4. Min 4 dari sini ini. Nah, dipilih jumlahnya ini min 4. Sehingga ini ya, 2 sama min 6. Oke, jadi ini ya, plus 2 min 6. Itu cara memfaktorkan. Oke, lalu yang ini. Yang ini difaktorkan kan jadi ini. Nah, ini. Ini kan min 12. Nah, ini tadi ya, min 12. Kemudian dipilih yang jumlahnya ini berapa? Ini 1 ya. Yang jumlahnya 1 ya berarti ini min 3 plus 4. Oke, min 3 plus 4. Boleh saja 4 min 3. Dibalikkan juga boleh min 3 plus 4 ini. Lalu yang ini X kuadrat min 4 jadi ini X min 2, X plus 2. Yang bawah ini difaktorkan jadi seperti ini. Ini tadi ya, ini sudah difaktorkan. Ya perhatikan ini kan sama dicoret, ini sama dicoret, berarti tinggal yang putih. Jadi seperti ini. Yang ditanya X-nya X-nya mendekati 2 ya, tinggal kita ganti 2-nya ya, F2. F2-nya tadi kan ini kan, nah 3 ya, berarti ini 3, ini 3, ini 3. Nah, ini hasilnya 7/2. Nomor 5, hasil dari integral nilai mutlak X plus 1 dx adalah titik-titik. Ini nanti akan dipisah jadi ini ya. Kenapa? Karena perhatikan dulu ini nilai mutlak dari ini bernilai ini segitiga atau delta. Untuk deltanya tidak negatif, bernilai min delta kalau deltanya negatif. Nah, ini berarti ini sama dengan ini. Kalau X plus 1-nya tidak negatif, bernilai min dari dirinya kalau dia adalah negatif. Lalu ini saya pindah ruang jadi min 1 nih ya. X lebih besar sama dengan min 1. Ini juga begitu. X lebih kecil dari min 1. Jadi untuk kasus yang atas, X lebih besar sama dengan min 1 pakai rumus yang ini. Kalau X kurang dari min 1 maka pakai rumus ini. Jadi di sini titik pisahnya adalah min 1. Nah, maka ini kan melalui min 1 dipisah, ini sampai min 1 sampai 3. Gitu, karena min 1 menyesuaikan yang ini tadi. Jadi untuk ini kurang dari min 1 kan, ini min 3 sampai min 1, nanti pakai rumus yang bawah ini. Kemudian ini lebih dari min 1 kan, ini min 1 sampai 3, lebih dari min 1 berarti pakai rumus yang
atas gitu. Oke. Nah, ini tadi pakai rumus yang bawah ya, karena ini kan kurang dari min 1, ini min 1 sampai min 3 pakai rumus yang bawah, berarti min ya, min ini. Kemudian minnya ini hilang, batasnya dibalik, atas taruh bawah, bawah taruh atas, dibalik aja maka minnya ini hilang. Oke, kemudian diintegralkan, ini integral berarti pangkatnya tambah 1, berarti 2 per 2, ini 1 menjadi X. Oke, ini min 1 sampai min 3. Ini min 3 kuadrat adalah 9. Kemudian ini min 3. Dan yang ini min 1 kuadrat adalah 1, kemudian min 1. Oke, kemudian ini hasilnya ya, disamakan penyebutnya. Selanjutnya untuk kasus yang ini, nah yang ini berarti pakai rumus yang atas ya. Oke, min 1 sampai 3, berarti kan ini ya lebih besar dari min 1, maka ini pakai rumus yang atas yaitu yang ini. Oke, diintegralkan jadi seperti ini. Kemudian 3 pangkat 2, 9, ini tambah 3, min 1 kuadrat 1, ini min 1. Oke, ini dikurang ini hasilnya 8, sehingga ya yang atas 2, yang bawah 8. 2 tambah 8. Yang ini 2, yang ini 8. 2 tambah 8, hasilnya adalah 10. Nomor 7, jika grafik ini dirotasikan sejauh pi per 4 radian dengan pusat rotasinya titik asal, maka diperoleh bayangan grafik dengan persamaan ini. Kitanya adalah nilai dari A-nya. Oke, grafik ini saya kalikan dengan 36. Ini 1 kali 36 hasilnya ini kali 36 hasilnya ini kali 36 hasilnya ini. Kalau digambar seperti ini ya, namun tidak ditanya gambarnya, yang ditanya adalah bayangannya. Nanti ini diputar 45 derajat ke arah kanan, jadi miring ke sana ya. Lalu pi per 4 itu kan 45 derajat, diperoleh bayangannya ini. Oke, kita cari dulu matriks transformasinya, rumusnya ini, cos, ini min sinnya, seperti ini, alfanya 45, cos 45 adalah setengah akar 2, diperoleh ini ya, M-nya ini. Ini udah rumus. Oke, kemudian determinannya itu turun dikurang naik. Jadi ini kali ini dikurang ini kali ini. Nah, ini. Oke, hasilnya adalah 1. Maaf ini min ya, harusnya min dari ini. Ini kali ini. Jadi min kali min kan menjadi plus ya. Jadi hasilnya 1. Lalu M inverse, ini M inverse, maaf ini M inverse harusnya pangkat min 1 seperti ini. M inverse adalah 1 per 1, 1 dari sini, 1. Nah, ini kalau 2 ya berarti sini 2. Oke. Kemudian ini ditukar posisi, ini ditukar sini, ini ditukar sini. Nah, ini sama kebetulan, ini ditukar tanda, ini min jadi plus, plus jadi min. Nah, M inverse-nya adalah seperti ini. Lalu A aksen itu kan M kali A, berarti kalau begitu A itu adalah M inverse kali A aksen. A sama dengan M inverse kali A aksen. Oke, sudah ketemu A. M inverse-nya udah ketemu ini, sehingga A sama dengan ini dikali A aksen. A aksen berarti X aksen, Y aksen ya, dikalikan saja. Ini kali X aksen, ini kali Y aksen. Ini. Kemudian ini kali X aksen, ini. Kemudian ini kali ini hasilnya. Oke, berarti cari X, Y-nya. X-nya udah ketemu, X-nya sama dengan yang atas ini. Y-nya yang bawah. Sudah ketemu X-nya. Kemudian disulitkan ke soalnya. Soalnya tadi kan ini ya. Nah, berarti X-nya diganti ini. Nah, begitu. Y-nya ini diganti yang bawah ini. Oke, sudah ketemu seperti ini. Ini sama-sama berdua. Jadi sederhanakan ini juga begitu seperti ini. Biar sederhana saja. Lalu berikutnya hapus tanda aksennya. Tanda aksen yang ini tadi dihapus saja. Ini jadi X, ini jadi Y, jadi X, jadi Y. Begitu, dihapus tanda aksennya. Nah, seperti ini. Lalu ini dijabarkan jadi seperti ini dijabarkan jadi seperti ini. Nah, berikutnya ini kali 9, ini kali 4 dalam, jabarkan jadi seperti ini. Nah, disederhanakan ya. Lalu ini dikalikan 4 kali 3, 6. Nah, gitu.
Ini seperti ini hasilnya. Nah, sama dengan 72 kan? Sama. Tadi kan ini 72 sudah sama. Tadi kan dibagi 2 semua. Kenapa biar jadi 72? Karena soalnya kan mintanya 72. Ini 72 udah sama, berarti ini jadi A ya. A sama dengan 13. Nomor 8. Nomor 8 diberikan sebuah deret sebagai berikut. Ini ya deretnya. Dengan suku ke K adalah bilangan K angka yang setiap angkanya sama dengan 9. Jumlah N suku pertama dari deret tersebut adalah titik-titik. Ini berarti nanti suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan rumusnya jadi yang mana? Kita coba aja ya, coba-coba aja mana yang hasilnya memenuhi. Kita ambil N sama dengan 1, berarti suku pertama saja, nanti hasilnya harus 9. Mana yang ini hasilnya 9? Kita saja, kita ke sini, N-nya 1, apakah ini hasilnya 9? N-nya 1, berarti 1 kurang 1, 0. 10 pangkat 0 adalah 1. 1 per 9 ditambah 1. Ternyata hasilnya ini ya. Nah, 1 tambah 10 kan 11 ya. Maaf, ini tadi 1 tambah 10 jadi 11. 11 per 9 ditambah 1, tentu hasilnya ini tidak sama dengan 9. Berarti A salah. Kemudian yang B. B ini juga begitu. 1 kurang 1, 0. 10 pangkat 0 adalah 1. 1 tambah 10, 11. 11 per 9 dikurang 1. Tentu bukan 9. C salah. C sekarang. 1 tambah 1, 2. 10 pangkat 2, 100. 100 dikurang 10, 90 dibagi 9. 90 dibagi 9 adalah 10. 10 dikurang 1 ya, karena N-nya kan 1. Adalah 9. C sementara benar. Kemudian yang D. D ini hasilnya ternyata ini min 2. Kalau N-nya diganti 1, ini juga begitu. Yang E, kalau N-nya diganti 1, ternyata hasilnya 0. Berarti D dan E salah. C saja yang benar. Seandainya nanti yang benar ada lagi selain C, kita coba N-nya 2. Itu N-nya 2. Mana yang hasilnya berarti sampai sini kan? 9 tambah 9 yang hasilnya 108. Ternyata N sama dengan 1 saja udah ketemu C. Berarti jawabnya tentu yang C. Sebab yang lain kan salah ya. Seandainya C juga salah ya berarti soalnya salah. Ya. Oke, nomor 8 jawabnya C. Nomor 9, jarak terdekat dari kurva ini ke garis ini adalah titik-titik. Kalau digambarkan secara grafik dengan GeoGebra hasilnya seperti ini ya. Ini yang tadi, ini ya garisnya. Tentu jarak yang terdekat ya jarak antara dua garis ini ya, di sini. Nah ini dua garis ini sejajar. Nah, maka garis ini dengan ini gradiennya sama. Nah, gradien dari kedua garis ini dapat dicari dengan mencari turunan pertama dari kurva yang ini, kemudian disulihkan X-nya sama dengan 2. Ya, X-nya sama dengan 2. Nah, M dari sini kan ketahuan kan nanti. Oke. Nah, ini. Oke. Ini. Nah, ini kan sama dengan ini. Nah, ini. Ini sama dengan ini kan. Ini sama dengan ini. Berarti ini M-nya kan 2. Gradien ini sama dengan ini. Nah, caranya ini diturunkan jadi Y aksen. Ini 2 kali setengah kan 1. Pangkatnya X-nya kurang 1. Jadi ini. Ini caranya 2 kurang 1. Kemudian 2 kali setengah. Ini. Hasilnya ini ya. Y aksennya berarti sama dengan X. Kemudian Y aksen sama dengan X disama dengankan 2 ya, berarti X-nya sama dengan 2 ya, ketemulah titik X-nya sama dengan 2. Ini tadi X-nya ketemu 2 dari itu tadi. Nah, X sama dengan 2, dicarilah Y-nya. Y-nya kan 3 kan, 3 dari mana ya, sulihkan aja ke soalnya. X-nya kan udah ketemu 2, sulihkan saja ke soalnya, ke kurvanya.
kurvanya yang mana? Yang ini tadi kan, ini sulitkan aja 2. Nah, hasilnya ini ya, 2,3. Berarti kita mencari jarak antara titik 2,3 ke garis ini. Nah, dengan cara rumus ini. Nah, jarak antara titik ini ke garis ini pakai rumus ini. Ingat, ini sama dengan 0 ya. Kalau nggak 0 ya diupayakan jadi 0 dulu. Nah, ini rumusnya. Nah, rumus ini kita gunakan untuk mencari titik ini. Ini X1, Y1. Nah, ke garis ini. Nah, garis ini dipindah dulu ya, jadi sama dengan 0. Nah, gunakan rumus ini tadi. Udah tinggal X1-nya 2, Y1-nya 3. Kemudian AB-nya ini kan ini. A-nya 2, B-nya min 1. Nah, ini hasilnya ini. Nilai mutlak selalu positif ya, negatifnya jadi positif. Oke, dirasionalkan jadi seperti ini. Ingat, merasionalkan itu ini sama dengan ini ya. Nah, ini sama dengan ini. Hasilnya maaf, ini sama dengan ini nih. Nah, ini dikali akar min 5 per dikali akar 5 per akar 5, ini hasilnya. Maaf, rumus yang ini salah ya, ini belum selesai nulisnya. Nomor 10, jika suku banyak ini memiliki akar-akar ini, maka nilai dari 3A plus 4B adalah titik-titik. Anggap suku banyak ini ya, AX pangkat 4, ini maaf, ini pangkat 4, BX pangkat 3, CX pangkat 2, plus DX plus E sama dengan 0, akar-akarnya adalah X1, X2, X3, X4. Kalau X pangkat 4 berarti akarnya ada 4. Nah, maka rumus yang berlaku nanti ini, jumlah akarnya sama dengan min B per A, kemudian X1 kali X2, X1 kali X3, dan seterusnya, perkalian 2 akarnya sama dengan C per A, kemudian perkalian 3 akarnya adalah min D per A, perkalian 4 akarnya berarti X1, X2, X3, X4 dikalikan, hasilnya adalah E per A. Jadi ini berselang-seling ya, min plus min plus B, C, D, E berurutannya. Oke, kita akan pakai sifat yang pertama dan keempat saja. Oke. Nah, maka dalam hal ini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 6, C-nya adalah min 26, D-nya 138, E-nya min 35. Saya pakai huruf kapital A, B, C, D, E-nya biar tidak tertukar dengan soalnya. Karena soalnya akarnya A, B. Nah, nanti ketukar dengan ini. Jadi yang ini B per A, C per A-nya saya pakai huruf kapital agar tidak tertukar. Nah, ini akar-akarnya ada 4 ya. 1, 2, ini kan plus minus ya. Berarti 3, 4. Nah, berarti ini anggap X1, X2, X3, X4. Nah, sifat yang pertama dijumlahkan semua akar-akarnya sama dengan min B per A. Jumlahkan akar-akarnya, nanti min B per A. Akar 3 dikurang akar 3 jadi habis 2 tambah 2, 4. Nah, min B per A. Ini B-nya adalah min 6 ya. Min dari min 6 adalah 6. A-nya 1. Sehingga kita punya rumus ini ya. Ini 4 nya pindah ruas, jadi 6 kurang 4, 2. Kita ketemu yang ini. Kemudian pakai sifat yang terakhir yang keempat, dikalikan semuanya. Nah, ini kali ini hasilnya ini ya, 4 min 3. 1 ya, A kali B, E per A. E-nya tadi yang mana? Min 35. Min 35 per 1, min 35. Sehingga kita peroleh A kali B min 35. Ada dua persamaan ini dan ini, boleh eliminasi, boleh substitusi. Kali ini saya cari cara lain dengan cara begini aja. Min 35 itu kan min 1 kali min 35 atau min 1 kali min 35, 5 kali min 7 atau min 5 kali 7. Nah, ini dipilih yang jumlahnya adalah 2. Tentunya min 5 tambah 7 kan 2 ya. Nah, kalau ini tambah ini kan min 3, 4. Oke, dipilih yang ini karena mintanya kan A tambah B 2.
Sehingga ini A, ini B, atau dibalik, ini B, ini A, begitu juga boleh. Oke, maka nilai dari 3A plus 4B yang mungkin ya berarti ada dua kemungkinan ya. Ini 13 atau min 1. Nah, dengan dibalik saja A min 5, B 7, atau A-nya 7, B-nya min 5. Ini hasilnya. Jadi 13 atau 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.